Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim yang baik, dia ini tidak akan protes dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya. Jadi dia tidak akan protes, ya. Jadi taat kepada Rasulullah SAW itu dengan mengikuti sunnahnya Nabi SAW, ya. Tanpa bertanya kenapa kok disuruh begini, kenapa harus begitu, dan kenapa dilarang seperti ini, ya. Jadi pokoknya karena dia sudah bersaksi, saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Keyakinannya mantap bahwa Nabi Muhammad SAW ini adalah utusan pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Dan konsekuensinya dia harus mengimani, meyakini, membenarkan semua yang disampaikan oleh Nabi SAW tanpa ada keraguan sedikit pun. Dan dia berusaha untuk mengikuti jalannya, sunnahnya ini, ya, mengikuti, ya. Jadi mengikuti sunnah Nabi itu adalah merupakan bukti umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu buktinya adalah dia mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Hal ini adalah merupakan konsekuensi dari syahadat Rasul, ya, bahwasanya beliau itu adalah pesuruh Allah. Nabi tidak membuat syariat, dia hanya menyampaikan dari Allah. Jadi kewajiban-kewajiban syariat ini Allah semua yang menyuruh. Kita disuruh sholat, itu bukan Nabi yang bikin. Allah memerintahkan kita sholat, Nabi hanya menyampaikan. Puasa, zakat, haji, Nabi hanya menyampaikan. Kalau Allah memerintahkan kita seperti itu, ya. Jadi itu bukan gagasan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau hanya menyampaikan saja, ya. Taat kepada Rasulullah SAW juga merupakan tanda ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Surat An-Nisa ayat 80. Sehingga tidak bisa dibedakan, ya. Oh, kalau Al-Qur'an ini pasti benar ini, ya. Firman Allah, tidak ada kekeliruan. Kalau hadis itu kan ditulis setelah 3 abad, 300 tahun setelah Nabi wafat, ada yang dhaif, ada yang palsu dan sebagainya. Akhirnya ada kelompok-kelompok yang mereka ini menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya percaya kepada Al-Qur'an, ingkar kepada sunnah Nabi. Tidak mau menerima hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini parah ini, ya. Parah. Karena perintahnya di dalam Al-Qur'an itu atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladina an'amallahu alaihim. Siapa yang taat, ya, kepada Allah dan Rasul, maka dia akan bersama, dikumpulkan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, syuhada dan sholihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Teman yang paling baik itu bersama para nabi, ya, bersama para siddiqin, syuhada dan sholihin. Bisa Pak berkumpul? Bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan siapa yang taat pada Allah dan Rasul, maka mereka akan dikumpulkan bersama dengan para nabi, para siddiqin, syuhada dan sholihin, ya. Begitu. Dan kita, kata Nabi, akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Ya kan begitu. Anta ma'aman ahbabta, ya. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai, ya. Itu Anas bin Malik senang sekali dengan jawaban itu, ya. Itu kan bermula Nabi menceritakan tentang kiamat, tanda-tandanya, kejadiannya, dahsyatnya kiamat dan lain sebagainya. Kemudian ada orang Arab Badui bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat itu?" Sahabat-sahabat yang lain yang top-top itu tidak berani tanya. Ini langsung, ini ceritanya kok seru ya, kiamat dahsyat begini begitu. Tapi kapan, tanggalnya itu kapan gitu ya? Kapan kiamat itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW dalam satu riwayat itu disebutkan oleh para ulama seperti agak kurang senang begitu ya dengan pertanyaan itu. Kemudian Nabi SAW bertanya, apa yang telah kamu siapkan? Ya. Kamu takut hari kiamat itu kapan? Apa yang sudah kamu siapkan? Tidak ada ya Rasulullah. Cuma saya ini mencintai Allah dan Rasulnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, kamu akan bersama dengan yang kamu cintai.
Itu kata Anas bin Malik yang kami merasa senang, tidak pernah kami merasa senang seperti senangnya kami mendapatkan jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu atas pertanyaan orang Badui. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Oleh karena itu jangan jangan salah di dalam mencintai ya Pak ya. Ya, cinta itu jangan sampai kita keliru ya. Jangan sampai kita mencintai orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti dikumpulkan bersama mereka. Cintailah siapa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cintailah apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa dan siapa yang dicintai Allah, itu kita cintai. Apa saja dan siapa saja yang dimurkai oleh Allah, itu juga kita benci. Bencinya karena Allah, cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukti ya kecintaan ya kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan mengikuti Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah kalau kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, pasti Allah mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan mengampuni dosa-dosa. Ya. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, buktinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Allah suruh katakan Muhammad kepada orang yang ngaku cinta Allah itu, kalau kamu benar cinta pada Allah, ikuti aku. Maksudnya ikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tata cara beribadahnya, bagaimana Nabi berakidah, bagaimana Nabi berdoa, bagaimana Nabi misalkan beristighfar, bersolawat dan lain sebagainya. Nabi sudah ajarkan semuanya ya. Tidak ada sesuatu yang mendekatkan kepada surganya Allah, melainkan sudah Nabi ajarkan. Tidak ada sesuatu yang mendekatkan orang ini ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, melainkan Nabi sudah memperingatkan semuanya, ya. Begitu. Baik, kembali kepada tema tadi. Jadi taat kepada Rasulullah SAW adalah merupakan tanda ketaatan kepada Allah. May yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya ia telah mentaati